enak karena kan kehidupan sehari-hari udah tercover lah dengan bantu bisnis keluarga gitu kan, udah dapat penghasilan gitu. Makanya sebenarnya I do not encourage orang buat kayak oke, leave your job terus kayak start something gitu. Itu aku agak kontra sih, karena menurut aku we have to pay for our life juga kan. Ya dihitung lah, taking a risk tapi calculated risk juga gitu. Dihitung lah resikonya, jangan terus kayak leave the world terus kayak jualan gitu. Nggak gitu juga ceritanya. Tidak semua orang punya cerita seheroik itu. Wah, Uma Hafsari, kita hari ini spesial banget nih teman-teman, karena bertahan di industrinya ngomongin bisnis ya. Tapi memang nanti gue kedepannya akan kenalin ke kalian Uma Hafsari ini siapa. Tapi yang jelas gue pengen nanya, ini kan karena lu perempuan nih gitu, gue pengen nanya lu aja karena memang rata-rata kalau kemarin perempuan yang datang di sini emang perempuan-perempuan yang berkarir juga. Lu juga termasuk yang punya bisnis lah gitu. Dan punya brand juga, brandnya isinya tentang perempuan. Tapi sebenarnya pertanyaan gue tuh, ini gue jarang nanyain sih kemarin-kemarin soalnya gue agak-agak canggung. Mereka kan superstar semua, gue kan jadi takut nanya ini. Cuma nih gue nanya ke lo, jadi perempuan tuh di kita di Indonesia ini udah enak belum sih menurut lo? Menurut aku ya Mas ya, mungkin secara pemerataan ada yang sudah, ada yang belum kali ya. Cuman buat aku sendiri, karena aku lahir dan besar di lingkungan keluarga yang kita nggak terlalu gimana amat sama isu perempuan atau laki-laki. Kamu tuh boleh ini karena perempuan, kamu tuh boleh ini karena laki-laki. Jadi I grew up with the understanding that it's okay laki-laki atau perempuan tuh nggak ada bedanya gitu. Jadi mungkin aku lebih confident kali ya. But then again menurut aku itu kembali lagi ke kita dibesarkannya di lingkungan seperti apa. Kebetulan ibu aku juga ibu yang bekerja, jadi itu jarang banget jadi topik sih di keluarga. But that's just for me ya. Oke, dan Uma orang asli Jakarta apa luar? Jogja Mas, aku lahir di Bantul. Kalau ingat 2006 dulu ada gempa gede banget tuh di Bantul. Iya. Aku lahir besar di Bantul. Pas gempa itu? Pas gempa itu aku tinggal di Bantul, emang besar di Bantul. Oh iya? Justru pindah ke Jakarta baru 2,5 tahun, 3 tahun ini. Oh gitu. Kapan pindah ke Jakarta? Itu berarti 2,5 tahun. 2,5 tahun lalu. Dan itu 2000. Kenapa pindah ke sini maksudnya? Karena opportunity-nya lebih besar ya. Kalau di Jogja kan, kalau di Jakarta bisa ketemu sama Mas Kemal gitu kan, bisa ketemu sama siapa-siapa. Mau podcast cepat, mau ngapain cepat. Menurut aku networking penting banget sih. Dan itu juga mendorong PD-nya juga lebih dapat, kan kita bisa connect sana sini. Buat bisnis juga bagus gitu. Oke, dan di Jogja UGM enggak? Enggak. Aku kuliahnya di Australia, di Sydney. Oh. Tapi sampai SMA di Jogja, terus kuliah keluar 2,5-3 tahun, terus balik lagi. Waktu itu bantu usaha keluarga dulu. Oke. Jadi keluarga tuh ada toko di Bantul gitu, Mas, ada toko retail ya. Jadi memang dari kecil aku tuh hidup di ruko. Orang tua emang jualan juga, jadi sudah banyak belajar tentang gimana caranya jualan, gimana caranya berbisnis tuh, karena memang itu sudah kehidupan sehari-hari kan. Oke, dan di keluarga ada, maksudnya berapa saudara, cewek semua? Ada kakak. Ada cowok? Nggak ada, 2 aja. Oh, cewek juga? Cewek juga. Oh, berarti dari kecil ini ya, emang terbiasa cewek-cewek aja lingkungannya gitu. Iya, banyak dan kebetulan ibu aku tuh sosok yang sangat berpengaruh ya buat aku. Memang dari kecil ibu sangat bekerja, memang sangat suportif banget untuk ngedorong anak-anaknya untuk ayo go for it gitu. Oh, bukan orang tua yang ngelarang-ngelarang ya? Enggak sih, enggak. Terutama dalam bidang pengembangan diri tuh kayak let's go gitu. Yang mau ke Australia Uma apa orang tua? Aku. Orang tua, tapi orang tua tuh kayak kemarin waktu mau pindah ke Jakarta sih agak kayak, namanya orang tua juga anak cuman 2 pengennya deket gitu. Cuman aku ngerasa ya pada akhirnya kan nasib kita sendiri nih yang harus menentukan gitu. Jadi aku tetap pindah ke Jakarta meskipun ibu tadinya kayak ibu bapak kayak gitu, tapi pada akhirnya ya nggak ada apa-apa sih, happy aja, hubungan juga baik, kita tetap saling mengunjungi dan lain-lain. Dan tetap di Jogja berarti orang tua ya? Iya, mereka di Bantul masih. Dan ini udah berarti total udah jalan 3 tahun nih di Jakarta nih. Iya, udah 3 tahun. Gimana perbedaannya, perasaannya setelah pindah? Tapi udah di Sydney sih ya, Sydney mah udah kota juga. Iya, tapi kan beda Mas. Gitu. Kalau misalnya di Sydney kan waktu itu masih kuliah ya, jadi beda gitu. Yang aku rasain ya jelas kalau Jakarta overheadnya naik semua ya. Dari bayar karyawan. Kalau UMR-nya Jogja kan kayak berapa ya? Berapa sekarang UMR Jogja? 2.500.000. Iya, kayak 2 jutaan deh sekarang. Tapi terakhir aku waktu aku masih di Jogja tuh kayaknya masih 1,9 gitu. Oke. Masih segituan. Makanan juga mahal di sini. Iya, di Jogja kan kayak makanan murah banyak ya, 25.000 aja udah enak juga banyak kan. Kalau di sini
25.000. Tapi Dapat apa? antrinya lama banget. Iya, Gua cuman banyak. Iya, gue waktu itu dari Jogja makan bakmi Pele, namanya bakmi Pele. Iya. Buset, itu gue datang jam 7, mesen, baru datang makanan jam 8. Ya, belajar sabar ya. Iya, jadi sampai bener-bener yang sama orang sebelah itu ini cewek-cewek gitu kan, gue cowok bertiga makan, kita tuh dari yang tadinya ngobrol bertiga sampai akhirnya kenal sama orang sebelah. Terus saking udah nggak tahu mau ngapain lagi. Nggak tahu, ngomongnya juga yang kayak gitu, yang kayak Mbak makanannya udah datang belum Mas? Terus kita ngomong anjing banyak aja makanan belum datang, apalagi kita ya. Pokoknya akhirnya sampai ngobrol, mereka juga perantauan kuliah di UGM gitu-gitu sama Muhammadiyah Jogja. Pokoknya gitu-gitu ngobrol-ngobrol, nggak lama datang tuh makanan. Tapi memang kita selalu setiap kali ada piring dibawain gitu, kita selalu bercandain, punya kita Mas. Berharap. Oh bukan ya? Iya, tapi makanan di Jogja enak banget sih. Enak semua. Iya, enak banget. Soalnya gue salah satu makanan favorit gue itu kan, gue alhamdulillah udah traveling ke seluruh Indonesia kecuali Papua ya. Karena belum ada kerjaan ke arah sana aja, ke Nunggu Papua. Sekalian nanti. Dan jauh juga kan. Jadi gue dari Aceh tuh sampai ke paling ujung, berarti yang NTT NTB-nya udah semua lah. Udah nyobain semua makanan enak mereka semua. Makanan paling enak yang sampai sekarang masih berkesan itu sate kelatak sama nasi Padang. Nasi Padang di Padang asli ya. Oh. Itu benar-benar udah pernah makan nasi Padang di Padang asli? Belum. Padang di sini aja. Padang baru di sini. Wah, gimana, apa bedanya Mas? Wah, bumbunya pokoknya gitu-gitu beda deh. Karena gua tuh pas makan nasi Padang di Padang itu bener-bener gua kalau makan enak tuh bener-bener sampai nangis gitu, sampai yang keluar air mata. Menghayati ya. Iya, gua pernah sekali makan sushi langsung di Tokyo aja, tapi bukan di Tokyonya ya, kayak gua ke pedalaman-pedalamannya gitu. Itu tuh bener-bener ikannya beda sama ikan kita di Jakarta. Dan itu gue kayak anjing ini enak banget. Nasi Padang tuh juga gitu. Jadi gue pernah ada kerjaan, gue minta nasi Padang. Iya, kerjaan di sana gue ditanyain sama panitia, mau makan apa Mas Kemal? Ya nasi Padang aja, ini kan lagi di Padang. Gue bercanda bego juga sih. Terus habis itu didatangin nasi Padang, itu gue baru makan nasinya sama kuahnya doang, itu udah nambah 3 kali, udah merinding. Sedih gitu, kayak anjing nih kok makanan ini. Tapi sama banget sih, kayak misalnya aku kan orang Jogja ya. Kalau nyari gudeg yang enak di Jakarta, yang menurut aku ya nggak ada yang seperti di Jogja, beda. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Mau gudeg yang basah kering yang gimana, beda. Iya, makanya. Setuju jadi sih. memang sama sate kelatak, tapi kelatak sate kelatak kan enak banget sih. Jatuhnya Pak Bari itu di Bantul kan? Iya di Bantul. Itu deket rumah aku tuh Mas. Pak Bari, Pak Pong. Itu kan sepanjang itu kan sate kelatak semua tuh. Iya, cuma kalau gua Ma Adi sama Pak Bari dong favorit. Nah, cuma kalau Pak Pong ini nggak terlalu ya. Iya, waktu itu nyobain mungkin karena udah industri banget ya. Jadi kayak udah banyak kan cabangnya kan. Iya. Kalau Pak Bari kan yang syuting ADC 2. Iya. Dulu Pak Bari sebelum rame lebih enak lagi. Itu benar. Iya kan? Makanya gue ke Ma Adi sekarang, mohon maaf Pak Bari. Pak Bari kenal soalnya, setiap kali datang saya, Mas Kemal gitu. Mohon maaf nih Pak Bari, cuma bener sebelum syuting ADC nggak begitu. Cuman ya understandable sih ya, namanya juga tambah banyak kan, jaga kualitasnya nggak segampang orang nuntut kok beda ya, memang nggak susah juga kan jaga kualitasnya kali kan. Iya, makanya jaga kualitas sebuah produk tuh emang sulit banget. Tapi nanti kita bahas tuh soal jaga kualitas tuh ada. Cuman berarti udah 3 tahunan di Jakarta. Mohon maaf, Uma udah nikah atau gimana? Aku udah divorce Mas. 2019 aku divorce. Dulu nikah tuh aku nikah muda banget, 21 aku nikah. Wah, berarti udah lama. Oh, sekarang umur berapa, mohon maaf? 32 sama 33 nih. Oh, berarti sebenarnya pernikahannya tuh lama ya? Lama, nikahnya 7 tahunan lah. Oke, dan itu pas ke Jakarta udah cerai? Udah. Jadi aku tuh 21 aku nikah, 22 tuh aku udah hamil. Oke. Udah hamil, jadi anak aku sekarang udah 9 tahun. Udah kelas 4 SD anak aku sekarang. Iya, cewek juga ya anaknya. Cewek juga gitu, dan aku deket banget sama anak kan. Terus tahun 2019 divorce. Terus 2020 masih di Jogja lah ya. 2021 tuh aku baru tuh 2021 akhir deh aku baru memberanikan diri ke Jakarta. Iya. Oke, dan maksudnya kenapa mau nikah muda waktu itu? Nah, pertanyaan bagus ya. Iya, kenapa? Jadi aku juga kalau ditanya sekarang kenapa ya gue dulu nikah muda ya? Iya. Gue juga bingung, kayak umur 21 tahu apa gitu ya. Cuman kayaknya mungkin karena secara familiar keluarga aku tuh memang banyak yang nikah muda. Kakak aku nikah tuh 19, 20. Oke. Jadi di otak aku tuh kayak what is the next thing in life aja. Oh ya, kalau udah lulus kuliah ya nikah, habis nikah ya punya anak gitu. Nah, aku yang dulu tuh kayak gitu Mas. Jadi
ya udah, what is the next thing. Jadi lebih ngikutin apa yang society memang sudah gariskan seperti itu gitu. Dan itu menurut aku pelajaran besar banget sih, karena pada akhirnya kita juga yang ngikutin kata orang juga nggak ada habisnya juga kan. And eventually ya kita harus pilih apa yang menurut kita baik buat kita sendiri, itu yang paling tahu ya kita sendiri. Dan akhirnya menyesali nggak nikah muda? Apa enggak? Karena pelajarannya banyak banget. Kalau sekarang sih enggak ya. Mungkin waktu dulu pas pisah, pas cerai segala macam ya penyesalannya adalah ya munafik banget kalau nggak ada penyesalannya gitu ya. Cuman karena sekarang sudah belajar banyak dari situ, aku rasa kalau mungkin aku tidak melewati path itu juga I wouldn't be who I am now juga sih. Iya sih, kadang-kadang ada pelajaran hidup berharga juga sih dari situ kan. Iya, dan aku nggak bilang kayak it's a waste of time juga, karena memang pelajarannya sebanyak itu. Kalau ketika kita sedang mengalami lagi jatuh gitu ya, pasti susah banget sih ngomong gitu. Cuman kalau waktu sudah berjalan ya pada akhirnya it happened for a reason gitu. Oke, pelajaran apa aja yang bisa di-share ke gua soal pernikahan itu? Oke, Mas Kemal sudah menikah belum sih? Sudah, baru punya anak ini di atas tuh. Satu. Iya baru satu. Iya baru 3 minggu. Oh baru banget, congratulations. Iya, makasih. Berarti lagi sering begadang sekarang. Iya makanya nih saya tiba-tiba pusing banget di kepala. Cuma memang karena ngelihat anak ketawa-ketawa jadinya seneng-seneng aja. Iya. Itu tergantung kita ngebawanya juga sih ya. Nah kalau pelajaran dari Uma apa? Mungkin pelajaran terbesar aku adalah gimana caranya kita nggak hidup tuh ngalor ngidul ngikutin kata orang gitu. Karena pada akhirnya ya kita yang menentukan nasib kita sendiri, kita yang menentukan kita ke arah mana itu, dan kita yang harus bertanggung jawab juga kita sendiri gitu. Kalau kita ngikutin orang bilang kita harus begini harus begitu, nanti kalau ada apa-apa orang nggak ada buat kita juga loh gitu. Jadi pada akhirnya kadang-kadang ketika kita mengambil keputusan yang mungkin unpopular gitu ya, atau keputusan yang tidak menyenangkan orang-orang yang kita sayangin, tidak menyenangkan orang-orang lain gitu ya, kalau memang itu necessary menurut aku sih ya just take it aja, karena pada akhirnya kita yang harus bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri. Jangan bergantung sama orang lain gitu ya. Iya, karena bergantung juga pada akhirnya sampai mana gitu loh keterlibatan orang lain di hidup kita juga, kan mereka penonton ya, orang-orang itu kan penonton gitu. Sedangkan pada akhirnya kita sendiri, nasibnya ada di tangan kita sendiri. Dulu Uma waktu nikah yang kerja atau yang di rumah aja? Oh, kerja terus aku Mas, kerja terus. Apa dulu kerjanya? Jadi dulu waktu dari sebelum nikah ya pun, dari kuliah tuh aku udah kerja. Kerjanya dulu jadi SPG sepatu juga kebetulan. Jadi SPG sepatu, terus sempat jadi barista juga gitu. Sempat jualan burger juga, kan di sana banyak part-timean kan. Terus, di Australia. Di Australia gitu. Okay. Terus waktu balik ke Jogja, ke Bantul, aku bantu usaha keluarga. Yang tadi aku cerita keluarga kan emang punya usaha kan di yang ruko itu. Di ruko di Jogja. Nah, di situ bantu, waktu itu buka toko busana muslim, buka salon spa juga pernah dulu. Jadi apa-apa aja dikerjain sih Mas. So for me sebetulnya aku tuh nggak yang terlalu idealis kayak harus jualan produk tertentu. Menurut aku selama itu bisnis, I don't mind. Kayak mau jualan handphone juga nggak ada masalah gitu. Iya, selama halal-halal aja ya. Iya nggak ada masalah. Terus habis itu kerja bisnis keluarga, terus buka toko. Kebetulan bisnis keluarga itu udah ada dari aku lahir. Dulu bapak mulai di pasar kan. Jadi kayak ngembangin aja gitu, tambah toko sampai akhirnya 2015 waktu itu aku mikir gitu. Waktu di Australia itu kan jualan toko online itu kan sudah kayak udah jadi iklan TV gitu, biasa banget kan. Sedangkan di sini tuh belum banyak tuh marketplace gitu, belum terlalu. Dulu pas kuliah tuh ya udah ada iklan online, jualan online di TV. Jadi website online itu presence-nya sudah di billboard di mana back in 2010 kali, 2011 gitu. Itu sudah populer banget. Nah, aku rasa kenapa di sini belum gitu. Jadi aku ngeliat waktu itu online bakalan kenceng banget nih pasti abis ini. Jadi itulah kenapa aku mulai Amazara. Amazara dulu juga nggak jualan sepatu Mas. Oh iya, dulu di Australia ternyata jual online itu udah ada dari 2010. 2010 tuh bukan sudah ada lagi, udah kayak orang udah familiar. Untuk belanja online. Lah di negara kita internet nggak boleh kenceng-kenceng, buat apa katanya? Boleh, cuman kayaknya koneksinya kurang aja. Dikorup, oh benar itu udah fakta. Berita loh, bukan saya loh, itu berita loh. Itu berita nasional. Tapi memang kalau kita ngomongin soal luar negeri sih, jauh banget ya. Kita juga negara berkembang juga. Apalagi tadi udah ngomongin juga soal istilahnya di Australia udah lebih maju dari 2010 udah jualan online. Cuma memang sekarang itu
perihal jualan online itu cukup ngebantu Uma sendiri ya, jauh signifikan ya. Iya. Cuma kalau memang dibandingin kalau di luar negeri kan jualan online memang nggak semudah di sini kan Mas. Kalau di Indonesia, maksudnya kalau di Indonesia kan kayak legalitasnya semua orang bisa jualan online gitu. Kalau di luar negeri kan kayak nggak bisa kita tiba-tiba nih kayak di rumah ada studio podcast yang komersial kan nggak boleh, ada buka salon tiba-tiba di rumah gitu nggak boleh, harus ada izinnya kan. Jadi memang di luar negeri iya sudah lebih maju, tapi menurut aku kesempatan untuk kita buka sesuatu tiba-tiba gitu jauh lebih bagus di Indonesia. Oh, lebih gampang secara perizinan, terus banyak dimudahkan ya kan waktu di awal-awal. Sama Mas, aku juga kantor di rumah sekarang. Oh, nggak ada toko, nggak ada? Nggak ada, toko offline belum ada. Toko kita ada di online aja. Tapi pengen punya toko offline atau enggak? Pengen. Gambarannya tuh yang di mall kah atau yang buka ada di Kemang yang gitu-gitu atau gimana gambarannya? Kita nggak kepengen standalone gitu sih, karena kita menyesuaikan target marketnya. Jadi Amazara itu ada 2 Mas, Amazara sama second brandnya namanya AMZ. Amazara itu lebih ke yang mid lah. Kalau yang AMZ itu lebih yang lebih ke apa? Bawah lah 100 ribuan, 70, 90 ribu kayak gitu-gitu. Nah itu Uma udah sounding tuh teman-teman beliau mereka dia ini bawa sebuah CEO, berarti jatuhnya founder CEO. Iya, Chief of Everything Officer. Iya, kayaknya emang udah pejuang sendiri ya, founder ya semuanya. Tapi Uma ini punya brand namanya Amazara, dan Amazara ini brandnya setelah gue lihat-lihat yang khusus perempuan sepatu ya. Dan itu gua nggak tahu, pas gua baca komen itu banyak banget yang komen, sampai yang centang biru pada komen, likesnya juga selalu banyak gitu. Cuman ternyata pas tadi gua ngobrol nih guys sama Uma tuh pernah bangkrut. Amazara ini pernah bangkrut ya? Pernah, 2019 itu. Pas gara-gara bercerai itu? Iya, mostly gara-gara bercerai, nggak konsen banget kali ya, karena kan di bisnis juga masih baru, ditinggal dan tidak dikonsenin juga pasti menurun terus. But also mostly karena overheadnya ketinggian. Oh, cuma kalau waktu tadi kan ngasih link perceraian itu ya, itu berarti di spill ke Instagram ya, ke sosmed ya? Iya, jadi sebenarnya waktu itu tuh nggak kepikiran gimana banget sih Mas, cuman kayak karena aku suka sharing-sharing di Instagram, cuman ya sharing biasa aja gitu. Nah waktu itu sebetulnya Amazara itu ditutup 17 Agustus 2019, hari kemerdekaan. Orang lain merdeka, ini nggak merdeka. Kita nggak merdeka. Terus? Nah sebenarnya aku tuh udah sounding ke tim itu dari Januari 2019 Mas, udah bilang kayak memang tutupnya itu bukan kayak tiba-tiba, memang ditata kan. Karena misalnya nih kayak sewa nggak diperpanjang, surat perjanjian kerja sama karyawan juga jangan diperpanjang kan kalau memang kayak begitu misalnya. Terus jangan hire ini itu. Jadi memang ketika aku tahu akhir 2018 wah ini kayaknya udah menuju jurang nih, kita either kita mau berakhir di 0 atau kita mau berakhir di minus. Jadi daripada berakhir di minus, aku putuskan untuk ya udah mulai ditata aja, mulai diikhlaskan aja, tapi paling nggak kan nggak nyungsep. Sudah nyungsep jangan dibikin lebih nyungsep lagi aja kan. Jadi sudah mulai diatur, udah mulai info karyawan segala macam. Jadi sebetulnya itu bukan sesuatu yang rahasia juga sih, karena secara ini udah tahu kan. Cuman mungkin karena aku baru info di sosial media, jadi orang komennya itu baru setelah aku post itu Juli apa ya? Juli dan apa nih post apa yang perceraian? Post yang perceraian, yang sebenarnya aku ngepostnya itu ngepost bangkrut. Cuman, jadi timeline-nya gimana? Ngepost bangkrut dulu, bercerai, maksudnya? Bercerainya kan udah dari awal 2019, udah. Itu udah di-post? Enggak, aku nggak langsung post cerai Mas. Jadi aku itu 2019 awal kan perceraian. 2019 pertengahan aku tuh ngepost tentang bangkrut. Dan kenapa aku ngepost bangkrut? Sebetulnya itu karena my lawyer pada waktu itu mengadvise untuk kan kalau kita mau tutup PT kita harus ada pengumuman koran kan. Iya benar. Nah ini aku belum banyak cerita juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya karena lawyer aku bilang di post aja Mbak gitu, karena harus ada pengumuman korannya. Nah cuman aku bilang kalau misalnya di sosial media gimana? Karena waktu itu aku pengen sekalian nyari buyer yang bisa ngebeli inventory kita semua. Sisa inventory kan lumayan kan Mas, bisa buat nutup utang gitu loh kalau misalnya kita jualan bulk semua gitu loh. Nah jadi makanya di caption itu aku tulis call to actionnya pada akhirnya itu adalah mencari
buyer yang mau ngebeli itu semuanya supaya bisa ngebantu cash flow kita kan buat nutupin Ina Inu gitu. Ya udah jadinya aku post sekalian aku info juga karena kan penyebabnya apa nih ya, aku tulis penyebabnya 2 karena waktu itu memang tidak bisa present as a leader and I'm taking full responsibility aja gitu bahwa I cannot be there for my team buat brandnya karena ya kita udah carut marut lah gitu, ngapain gimana kita bisa present every day untuk membesarkan sebuah bisnis kan, itu sama overhead ketinggian, 2 itu sih. Oh jadi caranya supaya stabil tuh gimana berarti? Apanya mas? Brandnya ini maksudnya kan tadi udah banyak tuh udah ada kesalahan-kesalahan kan. Iya. Nah jadi caranya supaya stabil apa sekarang naikin gitu harga ya? gitu? Nah sebetulnya aku belajar dari situ sih ya. Kalau kita mau naikin, jadi dulu itu kenapa jadi gawat itu karena sebenarnya kita jualan itu masih rame mas. Jadi mungkin orang mikirnya kayak kok tiba-tiba bangkrut sih gitu padahal masih rame. Tapi masih rame itu kan tidak sama dengan kepegang profitnya kan. Karena 2018 ketika kita launching awal-awal tuh kan rame tuh, profit masih kepegang. Nah masalahnya inventory itu kan kita produksi tuh jalan terus tuh. Ketika setiap bulan produksinya barangnya naik masuk terus kan kita harus jualan terus kan. Dan gimana supaya mempercepat jualan adalah dengan diskon. Diskon. Nah yang tidak sesuai adalah kualitas tuh kita naikin terus sampai kita punya tempat produksi waktu itu mas, karyawan kita ada 80-an orang di Jakarta tempat produksinya. Ada 80-an orang karyawannya. Jadi service naik terus, customer service kita 24 jam waktu itu mas, bayangin. 24 jam. Sukses banget itu dia. Lumayan jadi 15 orang cuman buat nanganin komplain dan segala macam gitu. Terus. Jadi overhead itu tinggi, kualitas kita naikin terus karena kita bener-bener mau kayak deliver the best buat customer gitu loh. Kita mau kasih semuanya. Cuman masalahnya ketika kita mau kasih semuanya yang terbaik untuk customer, overhead kita pasti naik juga, biaya-biaya yang kita keluarkan kan naik juga. Nah kalau kita tidak menaikkan harga jual, itu salahnya aku dulu, tidak menaikkan harga jual. Ya oke, di awal masih adalah spread misalnya 30-40% katakanlah. Nah ketika akhir tahun semuanya di 50% kan minus semua. Make sense ya? Make sense. Iya. Jadi karena kita juga bukan gak ada investornya pada waktu itu, kita masih bootstrap sendiri, uangnya buat muter itu aja ya, lama-lama tinggal tunggu waktu aja dia bakalan berkurang terus karena ruginya kan lumayan gitu. Jadi modal dari siapa Uma? Awal sih modal sebenarnya ngumpulin aja, kayak waktu itu aku ingat ada 3 style sepatu. Kita cobain satu platform, satu wedges, satu platform, satu wedges, satu slip on. Terus kita coba skodi, berarti 20 kan. Iya. Terus ternyata yang doing well itu yang slip on sama platform. Yang wedges kita ilangin gitu. Tapi seperti banyak UMKM di awal-awal juga gitu ya Mas ya. Aku enggak yang kayak oke, aku harus udah punya modal sekian terus kayak sambil jalan aja gitu loh. Sambil muter sambil jalan gitu. Uang Uma sendiri berarti? Iya, modal sendiri. Jadi muter aja sebenarnya. Oh iya, dan modal itu dari sebelumnya apa? Berarti sebelum Amazara ini dapat keuangan dari pekerjaan aja? Iya kan orang kan tadinya kan ada bisnis yang pegang family bisnis itu loh Mas. Yang orang tua ada. Jadi secara finansial memang waktu awal-awal enggak hidup dari Amazara. Secara finansial di awal memang udah lumayan enak karena kan kehidupan sehari-hari udah tercover lah dengan bantu bisnis keluarga gitu kan, udah dapat penghasilan gitu. Makanya sebenarnya I do not encourage orang buat kayak oke, leave your job terus kayak start something gitu. Itu aku agak kontra sih, karena menurut aku we have to pay for our life juga kan. Ya dihitung lah, taking a risk tapi calculated risk juga gitu. Dihitung lah resikonya, jangan terus kayak leave the world terus kayak jualan gitu. Nggak gitu juga ceritanya. Tidak semua orang punya cerita seheroik itu. Tapi menarik tuh, ntar gue tanya deh soal itu. Cuma suami sebelumnya kerja juga kan? Kerja bareng di situ, jadi ada bisnis yang dari orang tua itu, suami juga ikut kerja di situ juga. Berarti mantan sekarang, suami. Iya, sekarang udah nggak bantu lagi, udah terpisah kehidupannya. Oke. Oh, berarti sebenarnya mantan suami pun kerja dari situ ya? Kerja bareng di situ. Untungnya Uma bisa nabung dari uang ke situ ya, diperbolehkan gitu. Iya. Itu juga pelajaran lagi nih Mas, karena tadi Mas nanya kan, Mas Kemal nanya, pelajarannya apa? Menurut aku penting sekali untuk, dulu tuh aku pikirannya gini, dan dulu aku pikir itu benar tapi ternyata sekarang salah aku pikir. Jadi dulu aku berpikir bahwa kalau orang
selama kita bisa cari uang, we gonna be fine. Yang menurut aku salah adalah ya kita bukan cuma harus pintar cari uang, tapi kita juga harus pintar mengelola uang. Karena kita mau cari sebanyak-banyaknya kalau bocor sana sini juga sama aja. Jadi uang itu harus kita syukurin dengan cara dikelola menurut aku. Jadi kalau dulu itu aku sibuk cari-cari, tapi kayak apa ya, kontrol keuangan tuh nggak di rekening aku lah gitu. Jadi itu yang menurut aku kurang baik ya, karena kita jadi tidak punya power over that kan. Kalau misalnya kita sama pasangan sih menurut aku sebaiknya ada joint account atau gimana. Jadi when bad things happen, setidaknya kita punya akses atas uang kita sendiri. Menurut aku itu penting banget gitu. Dan kalau pasangan kita sampai tidak mau atau mungkin insecure atau gimana untuk memberikan aset tersebut, menurut aku tuh patut dipertanyakan. Karena kan itu kalau kita sudah menikah kan mau siapapun yang bekerja, terlepas dari itu uang kamu uang aku, pada akhirnya kita nggak ada prenup ya kita harus kelola itu uang bersama kan kalau nggak ada prenup gitu. Nah tadi yang soal menarik tuh soal jangan langsung asal keluar pekerjaan, tapi kita kelola dulu uang, baru habis itu kalau uangnya udah menurut kita cukup untuk berbisnis, baru kita bisnis, baru kita tinggalin kerjaan yang lama. Itu Uma lakukan kayak gitu. Menurut aku ya Mas ya, aku tuh paling tidak suka dengan cerita-cerita heroik yang kayak from zero to hero gitu. Oh yang dari tidak gimana sekarang jadi gini banget. Let's be realistic gitu. Kamu berapa orang sih yang actually meninggalkan pekerjaannya kemudian start over dari bawah terus habis itu bisa mendapatkan cerita yang sukses gitu. Itu kan kebetulan mungkin kelihatan di media ada yang besar satu gitu. Tapi bagaimana dengan cerita lain, cerita 1.000, 10.000, 1 juta orang lain yang gagal dengan take seperti itu gitu. So menurut aku tidak realistis aja sih, apalagi sekarang semua orang tuh sudah bisa memulai bisnis. Dan bisnis itu mungkin kesannya kayak kalau sudah punya bisnis tuh sudah sukses gitu. Kesannya ya kayak sekarang kalau semakin udah punya bisnis ya. Bisnis itu one of the riskiest thing that I know. Risky sekali kan, karena bukan cuma kita harus menanggung beban operasional setiap bulan, tapi keadaan itu bisa berubah sewaktu-waktu dan resikonya yang tanggung kita lagi. So menurut aku penting untuk memisahkan antara bisnis is as a job dengan kita sendiri juga harus save sendiri gitu, dipisah gitu. Banyak juga aku ada satu komunitas namanya Mendaki Kembali, kita ngomongin tentang financial untuk pebisnis gitu. Ternyata banyak banget pebisnis terutama di pemula yang mereka itu tidak memisahkan antara keuangan bisnis sama pribadinya. Bahkan dari rekening aja masih nyampur. Itu menurut aku tidak bijaksana karena kita jadi tidak tahu kesehatan bisnisnya seperti apa gitu. Makanya kalau aku sih pro untuk memisahkan itu. Ya ada percampuran sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi jangan semata-mata digabung, karena kalau kita menggabungkan kebutuhan pribadi kita dengan bisnis kita, satu kita jadi nggak tahu ini siapa yang mensubsidi siapa gitu, kita nggak bisa clear kan. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Mas, ya menurut aku kalau misalnya kita mau punya bisnis yang memang kita mau mulai bisnis ya karena ini beresiko, kita harus make sure untuk diri kita sendiri nih kita nggak selalu mengandalkan dari bisnis ini gitu loh. Memang sudah punya tabungan untuk at least kita bisa jalan sendiri dulu, baru kita punya sesuatu kayak kalau I'm safe here, baru kayak kita bisa fokus ke bisnisnya juga. Karena it's just very hard untuk mencampurkan itu. Di awal-awal tuh banyak banget kan Mas, kayak pengeluaran segala macam gitu. Dan fokusnya kepecah itu sulit loh. Maksudnya misalkan Uma tetap kerja biasa tapi harus ngurusin Amazara gitu misalkan. Itu kan sulit. Amazara mah harus fokus sendiri juga kan. Betul. Especially kalau sudah mulai kelihatan tractionnya ya gitu. Mungkin kalau awal-awal kita masih bisa treat it as a freelancing thing gitu kadang-kadang gitu. Tapi lama-lama ya itu full time job banget kan. Gue dulu pas ke Jogja juga gue inget kok. Jadi ada bapak-bapak tua gitu, dia kenal sama gue kan. Terus dia bilang, Mas Kemal ya, mau ada apa Mas Kemal di Jogja? Ada kerjaan Pak, saya ada seminar di Jogja. Oh gitu. Dia pokoknya intinya long story short, dia cerita soal dia tuh dulunya pekerja biasa aja, kerja kantoran sampai akhirnya dia itu berani menabung uang untuk akhirnya bisnis. Jadi dia tuh bisnisnya tuh bisnis kayak kaleng sarden yang gitu-gitu yang sama kita nggak pernah kepikiran. Cuma ternyata
pasarnya ada kan, Iya, karena kan iya. sarden ada terus kan. Iya, betul, Terus betul. dia bilang, dulu saya kerja tuh 15 tahun Mas Kemal, 15 tahun. Setelah 15 tahun saya nabung, saya baru pas udah tua, maksudnya udah 40-an ke atas baru, nah ini udah momen yang tepat nih untuk berhenti. Tapi tabungannya udah ada. Iya, iya, iya. Nah yang kayak gitu-gitu, jadi memang nggak sembarangan nggak sembarangan lihat motivator, wah bisa nih Iya, kayak gini betul. nih gitu. Iya, cerita-cerita heroik itu tidak terjadi pada semua orang lah pada intinya. Jadi ya kalau kita mau ngambil resiko ya tolong dikalkulasi dulu. Iya. Apakah kira-kira itu gimana ke depannya gitu. Bener. Dan sekarang udah enak ya karena jual beli online udah jauh lebih gampang gitu. Masalah Iya. tentang Sebetulnya kalau ditanya lebih enak nggak selalu lebih enak juga Mas. Kan Oke. dalam setiap stage kan ada macam-macam ya. Waktu awal ngerintis itu kan udah ada ketidakenakan, ada enaknya sendiri. Oke. Tapi begitu sudah jalan, itu Oke. kan kita namanya bisnis muncul dengan kewajiban-kewajiban ya. Kayak Oke. dan apalagi Amazara ini 2021 kan kita waktu itu ada investor masuk. 2022 kita itu sudah konsol dengan perusahaan IPO. Oke. Jadi kita IPO headnya kita ini IPO. Sehingga semua aturan itu harus benar-benar sudah mengikuti yang seharusnya gitu loh. Kayak misalnya nih katakanlah kita kalau awal-awal bisnis kan ya nggak semua karyawan di BPJS-in lah misalnya kayak gitu ya. Oke. Terus misalnya kadang-kadang mungkin ada yang nggak selalu semua UMR atau mungkin kayak gimana kan masih ada bisa diatur lah kadang-kadang masih awal-awal ya namanya. Terus misalnya kayak karena omset setahun juga belum 4,8 miliar, pajak kan kecil banget cuman 0,5% gitu. Sedangkan kalau kita sekarang karena kita sudah lebih fase bertahan, maka otomatis kewajiban-kewajibannya juga membesar. Laporan keuangan harus baik dan dikerjakan sama orang yang berkompeten, yang gajinya juga tidak kecil. Terus pajak juga harus sesuai dengan yang seharusnya. Terus habis itu kewajiban-kewajiban itu banyak gitu. Jadi tantangannya beda lagi. Oke. Kita memang sudah dapat tempat di market, tapi tantangannya beda lagi gitu. Dan jadi menurut aku in every stage di bisnis itu challenge-nya beda-beda. Ada yang bilang susah memulai, ada yang bilang mempertahankan lebih susah. Beda-beda sih. Kalau jualan di TikTok sulit nggak? Jujur ya, aku belum terlalu pick up sih di TikTok. Oke. Barang aku tuh kalau di TikTok barangnya kita itu masih kemahalan kalau aku ngerasa masih kan 100 ribuan kan. Nah kalau mau di TikTok bener-bener kayak mesti banting-banting gitu sih. Ada beberapa waktu kita doing well, misalnya live gitu ya. Terus kadang-kadang enggak gitu. Jadi kita masih berusaha gimana caranya bersaing di situ. Cuman kita belum, I wouldn't say kita doing well. Ada sih penjualan ada, cuman nggak yang bombastis banget gitu. Oh, jadi sekarang penjualan paling bombastis di mana? Kalau bukan di TikTok platformnya? Di Tokopedia kemarin. Oh, Di kenapa Tokopedia, emang? karena kemarin kita ada eksklusif kan sama mereka. Jadi 1 tahun gitu. udah selesai sih sekarang. Cuman 1 tahun tuh kemarin kita eksklusif jualan di Tokopedia. Selama setahun? Iya kemarin setahun. Oh, dan itu lumayan cukup mendongkrak penjualan tuh ya? Karena kan kita ada join program ya namanya MSP gitu. Jadi kayak ada mereka bantu kita secara marketing, tapi kita harus eksklusif di mereka gitu. Gimana tuh maksudnya detailnya secara Jadi- marketing dan eksklusif itu gimana? Jadi mereka bantu kita di beberapa marketing, misalnya kayak kasih budget lah untuk marketing expense kita. Jadi kita nggak perlu keluar dari kocek sendiri gitu. Tapi kita harus jualannya di Tokopedia. Oh gitu. Iya, itu ada program gitu mereka. Oh itu ngebantu banget sama Zara bangkrut itu ya? Tapi itu kan kalau itu udah bangkrutnya kan 2019 Mas. Oke. Kalau program ini tuh 2022 kan. Oke. 2022. Jadi ini udah way past that. Cuman kalau kita ngomongin dulu ketika bangkrut perannya Tokopedia seperti apa gitu ya. Dulu tuh waktu itu karena aku ada kenal sama orang di balik Tokopedianya gitu. Maksudnya dia kerja di Tokopedia gitu. Jadi waktu dulu bangkrut aku inget banget. Aku berterima kasih juga sih sama mereka karena dulu waktu aku ngepost itu dia langsung nanya what can we do for you, what can we help. Terus aku bilang kayak bantu, kalau bisa bantu exposure would be saya sangat berterima kasih gitu. Yeah. Terus berapa hari kemudian kita tiba-tiba udah ada di homepage flash sale. Jadi habisin barang gitu. Kita sih kasih diskon yang gede banget sih. Cuman tiba-tiba dikasih tempat di situ kan kayak itu ngebantu banget buat kita bisa jualan cepet kan. Oke, tapi kan diskon itu menurut seller menguntungkan atau enggak? Tergantung. Oke. Kalau misalnya kita mau banting, mau secara short term kasih urgensi buat customer kita untuk biar buruan beli ya menguntungkan. Kayak misalnya sekarang kan lagi November Desember ini kan semua orang kayak sale 12 kan. 12 gitu 12 kan. 11 gitu. Iya. Jadi memang
menurut aku kalau mau bersaing ya harus ada itu. Toh kita juga punya inventory lama yang harus di flush Habisin. juga kan, harus dihabisin gitu. Iya kok. Kalau soalnya gue ketakutan gue kalau orang terbiasa beli diskon, akhirnya nggak mau beli harga normal, diskon Iya, terus betul dong. betul. Itu juga yang menyebabkan customer kita punya pattern seperti itu dulu, Mas. Jadi karena kita launching produk baru, pertanyaannya tuh Diskonnya kapan kapan? Nah, ya kan jadi gitu, nunggu 12 nunggu 11. Iya. Cuman kalau aku kemarin ngakalinnya tuh dengan cara ya kita misalnya kita punya eksklusif collaboration sama orang gitu. Jadi desainnya beda dan memang habis. Orang tuh memang mau beli barangnya bukan mau beli karena diskon. Oke. Nah itu ngebantu banget sih. Kemarin ada beberapa kolaborasi, memang orang rebutan untuk karena ini item collab, ini memang produknya seperti ini, materialnya memang seperti ini. Jadi mau bagaimana juga pada akhirnya kita harus kembali lagi ke esensi brandnya ini, USP-nya apa gitu. Kalau misalnya barangnya memang nggak punya kelebihan, ya sulit untuk kita bisa survive di market kalau kita cuma ngandelin diskon doang. Sama Zara kelebihannya apa berarti? Jadi kita punya insole namanya Power Pad. Oke. Power Pad tuh kalau kayak misalnya di misalnya kayak Nike itu dia punya Airism. Di Uniqlo dia punya Airism. Oke. Nike dia punya Ultra Boost gitu misalnya ya. Nah, kalau kita kayak Adidas Ultra Boost. Adidas punya Ultra Boost. Nike punya React. Iya benar. Nah, kalau Amazon punya Power Pad. Jadi Power Pad itu lebih ke inovasi insole-nya kita gitu. Kita ada arch support-nya. Jadi memang kalau dipakai itu nyaman. Meskipun pakai heels nyaman. Mas Kemal mau coba? Nanti tercoba kalau pas abis ini. Buat istri saya berarti. Iya. Nggak, tapi kalau bikin apa tadi namanya istilahnya tuh? Kalau yang dari Amazara apa? Power Pad-nya itu bikinnya di Indonesia? Di pabriknya? Indonesia. Di Jakarta? Enggak, di Surabaya. Oh, berarti pabrik seperti itu di Indonesia kita SDM-nya udah ada mumpuni ya. Nah, SDA dan SDM. Ini kembali lagi ke semuanya ada challenge-nya masing-masing. Kalau kita mau cari pabrik yang murah dengan kualitas yang kayak kita mau murah banyak lah di Jakarta, di Bogor, di mana gitu. Terus quantity juga sedikit bisa. Cuman untuk membuat kualitas konsistensi seperti ini susah. Nah, kalau kita mau ke pabrik yang lebih, jadi nih pabrik udah terbiasa bikin kayak dulu tuh bikin kayak Prada dan lain-lain itu memang dia biasa ekspor gitu. Ada brand satu lagi, brand Indonesia, brand cowok juga bikin, setahu aku bikin di sana juga. Jadi memang kuantitinya harus banyak gitu. Kayak satu model tuh harus ribuan. Satu model benar-benar satu model. Cuman haknya beda 1 senti aja udah harus beda lagi gitu. Ya belum yang balikin yang reject kan ya? Iya, paling kalau kita size sepatu kan size-nya katakanlah nggak semua, misalnya masih banyak yang minta size 38 tapi tinggal sisa 39 kan orang nggak bisa beli kan Mas gitu. Iya. Jadi memang resikonya lebih besar aja sih. Ya harus perbanyak golden size tuh biasanya 38, 37 gitu-gitu ya. Tapi tetap biasanya kan ada sisa juga sama kalau kita produksi sebanyak itu juga jangan dibilang nggak selalu terus jadi murah gitu. Karena kalau kualitasnya lebih tinggi tetap mahal karena yang kita beli itu adalah konsistensi dari kualitinya. Iya. Karena kalau kita ke yang home industry, menurut aku challenge sekarang adalah kalau kita bikin 100, mereka masih bisa konsisten. Tapi begitu minggu depan kita minta kaliin 2 aja, belum tentu kualitinya konsisten. Pasti ada sana sini gitu. Jadi kalau kita mau scale up, katakanlah order kita banyak gitu ya. Oke, minggu depan kita 10 kali lipatin, belum tentu bisa. Belum tentu kekejar ya. Nggak kekejar, kalaupun kekejar kualitasnya belum tentu terpantau. Cuman murah. Oke. Jadi ada harga yang harus dibayar aja sih. Berarti yang Surabaya sekarang udah yang mahal. Mahal. Oh, berarti sebelum bangkrut belum di Surabaya ya? Belum. Setelah bangkrut itu aku baru menyadari bahwa pada akhirnya sebuah brand penting untuk punya unique selling point sendiri, di mana orang harus beli brand itu ya karena mereka mau beli, jangan karena cuman lagi diskon atau apa gitu loh. Tapi kalau unique selling pointnya si Amazara kan orang harus pegang produknya, ngerasain dulu kan? Iya, cuman kan kita punya marketing ya, kayak maksudnya ada bisa kita presentasikan dengan video, dengan apa, dan kita actually kita kasih garansi. Jadi kalau misalnya udah sampai ternyata garansi kita kan nyaman. Menurut kamu nggak nyaman ya udah dibalikin aja, kita refund free. Oh, ada yang kayak gitu. Ada. Dan pernah ada kejadian di refund? Iya banyak Mas, banyak. Cuman kita tahan lah, maksudnya kayak ternyata dengan ada seperti itu pun refund rate kita juga nggak lebih dari sekian persen. Jadi kita memang punya benchmark gitu loh. Karena menurut aku itu sebuah garansi, itu marketing juga gitu, supaya orang jadi mau nyoba kan. Udah beli online sepatu. Bener. Ya bukan salah mereka kalau nggak bisa nyobain, kita nggak punya store. Jadi makanya itu kita kasih. Tapi pada akhirnya ya ternyata dengan seperti itu nggak banyak juga sih mereka yang kayak mau ngerjain gitu loh.
Nggak banyak juga. Mereka memang kalau mau tukar ya mereka tukar. Memang mereka balikin karena merasa nggak nyaman misalnya. Iya, soalnya kalau yang Nike Adidas tadi tuh udah ada story, orang bisa nyoba ya. Nyobain, soalnya kalau kayak sepatu memang harus dicoba sih kalau nggak. Betul. Iya, dan waktu kembali lagi soal yang bangkrut tadi, berarti pas 2019 itu cara bangkitnya gimana? Cara bangkitnya ya pertama belajar dulu nih apa sih yang bikin bangkrut gitu secara perusahaan ya. Satu ya mental kita sebagai pengusaha. Yang kedua ya apa nih yang bikin bangkrut gitu. Itulah kenapa pada akhirnya tahun 2020 itu ketika kita balik lagi kita benar-benar berproses dengan cari jual suatu produk yang memang punya kelebihan gitu, yang beda dari yang lain, sehingga kalau kita mau naikin harga, people have a reason to buy. Kalau kita mau naikin harga, waktu itu kita mulai itu di harga 300-an waktu itu. Anjing, mahal juga tuh. Tergantung tuh barangnya. Iya sih. Ya kan, kalau 300 barangnya oke ya orang jadi bilang itu kan worth it for the value kan. Buat apa money-nya worth it. Tapi kalau misalnya kita jual barangnya sama aja tapi dijadiin 350.000 jadi mahal. Ya kan, jadi kita mikir value-nya aja sih, lebih ke apakah 300.000 ini menurut orang tuh murah atau mahal dengan value yang ditawarkan gitu. Dan akhirnya nambahin itu teknologi tadi itu pet itu waktu itu belum. Waktu itu kita masih ada bikin sneakers yang materialnya lebih bagus aja. Kemudian berproses lah Mas, berproses akhirnya kita bikin, dan akhirnya kita menyadari di tengah jalan bahwa ternyata customer kita ini banyak yang kakinya lebar. Nah, karena kita menyadari mereka banyak kakinya lebar, akhirnya kita bikin fitting sepatu itu kita rubah. Kita bikin memang dikhususkan untuk perempuan berkaki lebar, dan kebetulan karena market kita itu kebanyakan young moms lah ya, yang kalau misalnya masih remaja kan kakinya masih nero-nero tuh, cuman kalau udah young moms biasanya tuh lebih melebar kakinya. Lebih jeber-jeber gitu. Dan akhirnya itu menjadikan kekuatan buat Amazara. Iya, pokoknya berproses lah Mas dari situ. Terus kita akhirnya lebih diterima lagi karena kita produknya lebih spesifik. Terus kita akhirnya waktu itu ada kolaborasi juga. Terus orang jadi punya more reason to buy. Sampai akhirnya 2022 ada Power Pad juga. Orang sudah merasa kayak oh nyaman ya. Nah karena itu mereka mulai beli lagi. Influencer butuh nggak buat brand? Butuh dong. Sekarang misalnya kita punya best product, tapi kalau orang nggak tahu gimana caranya? Berarti tetap harus ada menyisihkan budget untuk influencer ya? Iya, cuman mungkin tergantung ya Mas. Karena kebetulan kalau kayak kita ini orang beli karena mereka percaya sama review kan. Iya. Jadi kita juga pilih influencer yang memang punya testimoninya tuh bisa dipercaya sama orang gitu. Kalau cuman kayak kita sembarang, yang penting orang lihat doang, tapi orang tidak nangkep ini value produknya apa ya gitu. Itu juga nggak akan kemana-mana. Maksudnya mereka juga nggak akan tertarik buat beli juga. Jadi influencer pun kita pilih yang mereka bisa memang kontennya itu engaging dan terbiasa, mereka review jujur gitu loh. Makanya kalau kita kasih produk ke influencer biasanya kita nggak kasih brief kebanyakan, cuman pokoknya di review sesuai dengan yang menurut kamu oke aja. Influencer pertamanya Amazara apa? Yang pas balik lagi atau yang dulu? Iya, yang pas balik lagi. Pas balik lagi dulu Kiki Siantar. Kita masih kerja sama dengan Kiki Siantar sampai tahun ini. Itu influencer pertamanya ini ya? Iya, kebetulan Kiki Siantar kan memang lumayan influential ya untuk pengaruhnya dan opininya gitu. Jadi kita kebantu banget sih waktu itu, banyak yang jadi percaya, dapat market baru juga karena influence-nya Kiki Siantar. Oh gitu. Jadi menentukan influencer aja penting banget ya. Penting. Istilahnya nggak bisa sembarangan aja. Maksudnya kayak oh ini followersnya banyak, oh ini yang komen banyak, nggak bisa gitu. Justru aku hindarin tuh Mas yang followersnya banyak dan kurang spesifik. Misalnya kayak oh dia followersnya banyak tapi dia tidak spesifik di fashion misalnya. Ya followersnya kan nggak akan terlalu memperhatikan fashion dong kalau gitu. Misalnya. Tapi kalau dia sedikit, tapi dia memang sudah terbiasa ngomonginnya fashion, jadi kan lebih niche kan. Nah itu kita ngerasa lebih valuable buat kita karena tipikal followersnya juga memang care sama fashion gitu. Ya soalnya kalau sekarang tuh ya milih influencer, ini harus viral di TikTok nih, harus FYP di TikTok. Jadi kayak istilahnya tuh kayak sekarang tuh brand kalau mau naik harus masuk TikTok, harus cepet FYP di TikTok gitu. Gue pernah denger gitu deh, pokoknya selintas gitu. Cuman memang kayaknya ada sendiri-sendiri ya Mas, kan ada brand yang kayak sudah besar banget ya
yang penting orang punya awareness aja. Jadi ya semua dihajar lah gitu. Karena kan memang dia punya kebutuhan untuk membuat orang aware. Cuman kalau kayak Mas Zara yang budgetnya terbatas, ya untuk membuat budget marketingnya efisien ya kita pilih yang memang market kita itu sudah memang kita tahu market kita akan terpengaruh dengan cara itu. Lain halnya misalnya kan ada juga yang bisa marketing lewat di Google gitu. Mereka bisa ads di Google untuk SEO segala macam. Tapi kan kalau karena kita brand fashion kita nggak mungkin SEO, nggak banyak SEO dan nama kita kan bukan kayak sepatu lokal murah gitu loh. Nama kita kan nama brand. Jadi kita nggak cocok kalau ke SEO. Cuman mungkin ada bisnis yang cocoknya ke SEO tapi mereka tidak membutuhkan influencer karena nama tokonya adalah sepatu lokal murah. Kalau misalnya dia diiklanin di Google dia akan naik cepat. Terus juga jualannya juga murah-murah, nggak butuh brand yang gimana-gimana, ya cocok dengan itu. Jadi menurut aku tergantung banget marketnya itu bisa terbeli dengan cara apa, kita harus tahu. Mas Zara akun TikTok ada? Ada. Tapi brand-brand gitu-gitu dong ya isinya kayak ini promoin sepatunya gitu-gitu. Lebih ke review terus lebih ke lucu-lucu kayak gitu-gitu. Iya, tapi memang dulu gue ingat banget ya waktu berita yang sempat viral ya soal TikTok itu. Segitu ya kan gue ada beberapa brand yang gue kenal banget dan mereka jualan gila-gilaan di TikTok yang kayak udah 5 miliar apa gitu-gitu segala macam kan. Gue sampai nggak nyangka gila orang jual beli dari live TikTok sampai 24 jam kan. Soal orang jualan-jualan doang kan. Gue inget banget tuh sampai 24 jam. Bahkan sampai ada yang kayak orang menyewakan booth itu loh yang buat orang jualan gitu. Gue ngerasa gila banget ya orang jualan di TikTok bisa 24 jam dan ternyata revenue-nya segede gitu. Kita ada beberapa live tapi kita nggak setiap hari 24 jam. Hopefully bisa ke arah sana ya karena menurut aku memang live shopping is the future sih. Cuman memang ya produknya harus tepat. Kalau kita jualan live shopping kayak gitu dengan produk kita yang kayak harga 500-600 sih kayaknya kurang masuk ya. Jadi kita harus pakai AMZ yang benar-benar kayak 70.000, 90.000 sekarang juga. Oh ya soalnya ada sisternya AMZ. Iya. Itu lebih cepat masuk di TikTok. Iya. Kalau yang 500.000, 600.000 kalau menurut aku sih memang tidak impossible. Tapi Tokopedia bisa lewat situ. Iya, lebih masuk marketnya kalau di Tokopedia. Oh, kalau yang AMZ ini lebih banyak yang di live TikTok. Shopping kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Dan itu 1 jam ratusan juta tuh live TikTok ya? Iya, kemarin sempat juga. Gila ya. Tergantung teasernya, tergantung banyak hal sih Mas. Kalau kita cuma tiba-tiba nge-live doang ya nggak bakalan ada yang lihat. Sekarang TikTok udah bisa balik lagi, gimana Uma? Seneng nggak maksudnya? Seneng. Aku sendiri bukan orang yang kayak heavily jualan di TikTok, masih berusaha di sana. Nggak bilang kayak nggak bagus. Tentu itu sangat bagus, marketnya sangat besar. And I understand tidak semua kayak memang untuk kita bisa masuk ke sana nggak segampang itu juga. Kalau memang sudah pick up ya banyak yang benar-benar jualan bisa rame banget gitu. Aku juga masih mikir gimana caranya ya gitu. But kita ada sih jualan di sana. Happy of course karena kan berarti kita bisa menyasar market yang lebih luas lagi. Gitu. TikTok kan banyak banget kayak anak aku aja lihat TikTok mulu. Iya. Nah, sebelum udah lihat sepatunya boleh dong, lihat dong satu dong. Mau lihat dong. Sambil ini gue mau cek ini dia. Gue kasih lihat dulu, sorry enggak apa-apa. Nah, ini apa namanya brandnya ya? Iya, itu yang teman-teman, sendal. Amazar. Emang ada yang sepatu? Sepatu, sendal, iya ada. Coba kita lihat ya teman-teman, kita kasih lihat ya. Yes. Nah, ini sepatu perempuannya. Istri Mas Kemal size berapa ya? Nah, seingat saya sih 38 39, apakah kakinya itu 38? gede. Nyaman 36 soalnya. Ini mah kecil. Tapi nanti gampang lah, nanti enggak apa-apa. Oh, ini sepatunya nih teman-teman. Oh, itu sepatu, ini sandal, sorry. Iya. Nah, istri gue emang lagi suka sandal yang begini karena katanya nyaman. Ya, nah dipake. itu ada power padnya itu yang ada tulisan power pad itu loh Mas. Oh ini ada nih power pad juga tulisannya di dalamnya nih. Jadi ada arch supportnya gitu loh. Nah menurut aku ini yang kayak penting untuk brand tuh punya gitu. Maksudnya dengan cara sendiri-sendiri ya. Oke. Dulu kenapa sih awal muasal pengen bikin brand ini? Apakah dulu beli sepatu nggak pernah cocok atau gimana? Sebenarnya dulu tuh aku jualannya tuh parfum KW Mas. Parfum KW terus sama kosmetik ala-ala apa semua dijual. Terus sama ada sepatu juga yang tadi aku cerita, ada wedges, ada apa gitu. Itu aku cuman relabeling dari sepatu yang ada di toko. Tadi toko orang tua itu. Dijual reseller. Iya, jadi aku cuman reseller doang. Kenapa akhirnya fokus di sepatu? Karena kebetulan yang take off sepatu. Jadi kayak kalau kita jualan 10 barang terus yang orang minat yang barang ke 10
ya udah kita fokus di barang yang 10 dong. Akhirnya aku fokus di brand sepatu. Oh jadi itu pun setelah apa ibaratnya observasi dulu ya? Iya, jadi Oke. lihat market dulu. Maksudnya nggak Oke. kayak dari awal punya perencanaan. Oh ini nanti pasti akan begini. Aku nggak seidealis gitu amat. Pokoknya jalan dulu. Terus lihat market sukanya apa. Kalau mungkin dulu mereka lebih suka bedak, mungkin aku sekarang di industri skincare kali. Oh gitu. Jadi kalau aku nggak terlalu ini sih, nggak terlalu idealis harus apa gitu. Jadi Gimana aja. berarti tips berbisnis tuh gimana dong? Kalau ada based on pengalaman Uma berarti supaya Tips bisa stand berbisnis. out. Iya, gimana dong? Supaya ya menurut aku kita harus punya identitas. Cuman kita juga harus tahu identitas itu dimunculkan di depan market apa dan siapa. Oke. Kalau misalnya kita punya identitas kayak misalnya nih, kita harus tahu apa yang menurut market tuh penting gitu loh. Iya. Kalau misalnya market kita kayak kita marketnya kan yang moms banyak yang bekerja, banyak yang Oke. lari-lari ngejar anak gitu. Menurut mereka sepatu hak tinggi yang cantik dan nyaman itu penting. Oke. Jadi itu yang berusaha kita berikan. Nah tapi kalau mungkin untuk market lain yang mungkin anak kuliahan yang naik motor misalnya gitu ya, buat mereka sepatu hak tinggi nyaman itu tidak penting karena naik motor pakai heels susah banget. Jadi menurut aku ya kita harus tahu, kita bicara dengan marketnya siapa, kemudian kita kasih apa yang menurut mereka penting. Itu kan sebenarnya kayak common sense banget ya Mas ya. Iya benar. Ya maksudnya kayak gitu tapi common sense tapi sulit loh. Untuk konsisten sulit, Iya loh. apalagi persaingannya banyak. Nah itu maksudnya untuk bisa tetap stand out gitu di persaingan ini loh, itu kan Iya. sesuatu yang berarti sebenarnya kalau harapan Mas Zara sendiri tuh nggak ada yang nggak apa-apa deh nggak stand out banget, yang penting konsisten orang beli aja gitu maintainnya. Iya, pada akhirnya kalau misalnya kita bisa memberikan apa yang mereka mau ya jadi stand out juga nggak sih? Karena orang keep coming back. Maksudnya Iya. kayak they come back for a reason gitu loh. Oke. Jadinya kita jadi stand out sama yang lain karena kita mengerti kebutuhan mereka. Pada akhirnya kalau kita berteman aja deh gitu ya. Berteman kalau kita udah cocok, temennya ngertiin, kita balik lagi ke dia ya jadi stand out juga kan nih orang dibandingin yang lain gitu. Iya ya, jadi nggak usah yang kan kebanyakan kalau brand-brand tuh mantau dulu brand-brand yang lain yang setipe, kekurangannya apa, nah kita modifikasi gitu. Aku rasa itu bisa jadi sebuah market research juga bisa. Orang kan caranya macam-macam kan. Cuman kalau aku ngerasa it's easier to focus on your customer, cari tahu gitu. Karena kalau kita ngelihat kompetitor, kita jadi masuknya ke red ocean. Kita fokusnya kita mau ngalahin kompetitor tuh capek sekali gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke kayak oke, kita lihat kesempatan apa nih yang orang belum kasih ke tipe customer kita, makanya fokusnya ke customer dulu. Kayak tadi misalnya lihat tipe customernya tuh mereka butuh sepatu yang lebih lebar. Sebetulnya kan untuk bikin sepatu yang lebih lebar itu kan tidak membutuhkan investasi yang kayak gimana banget gitu loh Mas. Tinggal kita polanya aja diganti gitu loh istilahnya. Sholasnya diganti. Iya. Jadi biar lebih lebar di depan tapi panjangnya tetap gitu. Jadi nggak perlu naik size apa gitu. Terus dari situ kita bisa memenangkan hati customer juga kok gitu. Ya yang penting nanti setelah itu jalan kita ada inovasi lagi karena itu pasti diikutin sama orang. Iya, inovasi ini baru yang bikin akhirnya stand out. Padahal di awal mah yang penting customer seneng dulu aja. Betul. Wah. Kalau muluk-muluk juga nggak kemana-mana juga kali Mas ya. Iya, maksudnya kan ada pasti kan gerak-gerak. ada bener itu Iya. maksudnya jadinya nggak gerak-gerak itu loh, kan orang tuh kebanyakan ngemikirin dulu kayak mikir. dia udah ada, yang model begini udah ada, model begini udah ada, lah Iya. kita mau bikinnya gimana, jadi nggak gerak-gerak kan. Betul. Aku ada pernah dengar quotes bagus gitu ya, yang menurut aku nampol banget. Ada yang bilang gini, kalau jadi yang pertama susah, kalau jadi yang terbaik lebih Iya. susah. Iya. Tapi kalau mau jadi beda bisa. Oke. Dan nggak sesusah jadi yang pertama atau jadi yang terbaik, karena jadi yang terbaik itu susah banget. Iya, itu gue ingat banget quotes itu dari Bang Valentino Simanjuntak, Bang Valen Jebret. Dia ngomong kayak gitu. Jadi kayak jadi yang pertama sulit, jadi yang terbaik sulit, tapi jadi yang beda bisa. Bisa. Ya udah jadi beda dulu. Cuman bedanya juga jangan ngaco, jangan bikin kayak sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh customer kamu, kan juga nggak ada yang beli masalahnya. Jadi bedanya harus beda in a sense, beda dari yang sudah ditawarkan sehingga itu memenuhi kebutuhan customernya, menurut aku sih gitu. Ya kalau gitu buat Uma sukses terus ya, brandnya juga semoga ini tetap tidak bangkrut lagi, amin. Amin, Ya Allah, semoga amin, bertahan amin. dan jangka-panjang. Terima kasih Iya, Mas. semoga bisa bertahan terus karena terima kasih juga udah bagi ilmu di sini. Terima kasih di sharing. banyak. Gue Thanks juga for having soalnya dapat ilmu karena gue juga jualan sepatu juga tapi cowok. Namanya apa? Nah, Camp Footwear di Tokopedia juga. Eksklusif, Bos. Terima kasih Tokopedia, terima Terima kasih. kasih. Eksklusif juga makanya
makanya gue pas tadi ngomongin sepatu, kalau gue mungkin kalau soal sepatu lebih detail lah. Tadi masalah shoeless, masalah apa segala macam, insole, outsole, dan itu juga gue terapkan di sepatu gue juga. Tapi akhirnya gue dapat ilmu baru aja soal tadi memasarkan teknologi itu harus kita kasih tahu kan. Iya, harus kasih tahu. Gitu. Cuman berarti ya sukses terus aja lah buat Uma dan ada yang mau disampaikan sebelum ya, udahan? Paling Uma? Terima kasih banyak for having me here Mas Kemal, ya. dan juga terima kasih banyak buat pihak-pihak yang sudah berjuang sehingga TikTok bisa ada lagi, sehingga kita yang kayak mau jualan bisa dipermudah lah ke depannya gitu. I'm very thankful sih sekarang udah balik lagi. Ya, dan saya nextnya akan coba berjualan di TikTok juga. Saya akan coba ya, laku tidak apa-apa. Lah dari sini Mas. Iya benar juga. Di studio udah ada, tapi saya akan coba berjualan. Tolong yang nonton dibantu penjualannya ya, supaya saya tidak bangkrut seperti Ahmad Zahra. Tapi Ahmad Zahra bisa bangkit. Insya Allah Ken Footwear juga bisa bangkit. Thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.